Ki Suroto menemukan jati dirinya, berakting dan berkarakter seperti orang yang betul-betul sudah tobat, tobatan nasuha. Saya di sini tidak mau ngenyek ya Ki Suroto ataupun musuh-musuh Gus Samsudin sebelum Gus Samsudin masuk penjara. Tetapi yang saya lihat di sini, Ki Suroto ingin mencari dukungan agar nanti ketika Gus Samsudin kembali, ya, ini pendukungnya Gus Samsudin sudah berada di tangannya Ki Suroto. Nah, beliau ini buat konten Mas Ahmed, katanya jati diri, menemukan jati diri. Nah, jati diri itu kan ibaratnya karakter pribadi kita itu mau seperti apa. Nah, itu dia jati diri. Kita itu fashionnya kemana, kita itu sukanya di mana dan bagaimana, kita tidak boleh tergoyahkan. Nah, itulah jati diri yang kita mau, ya, yang kita harapkan dalam hidup, dalam diri kita, sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita secara batiniah. Tetapi apakah Ki Suroto ya betul-betul menemukan jati diri? Kalau saya mengatakan ya Ki Suroto itu bakalan berubah lagi jati dirinya ketika Gus Samsudin bebas. Atau adanya kembaran Gus Samsudin yang tiba-tiba membantu pondok untuk melindungi benteng pondok yang katanya katanya Abah Mbah Hilo kemarin, Mas Ahmed, sudah mulai terkikis. Jangan-jangan Ki Suroto akan kembali ganas lagi. Pasti. Nah, jadi pandangan Mas Ahmed gimana? Saya gini ya, sebelumnya ya kalau Ki Suroto katanya menemukan jati diri, ya kalau memang betul-betul Anda menemukan jati diri, ingin tobat, ya ini kabar baik untuk kita semua netizen. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu kalau melihat dari model Ki Suroto, saya tidak percaya. Kenapa? Karena jati diri dia dari awal yang kita kenal itu sosok yang jahat, sifat menguasai. Jadi ini bisa berubah-berubah. Ini hanya trik dia untuk menarik simpati netizen kepada dia. Simpati, menarik simpati berarti Mas Ahmed ya. Supaya bisa fans netizen itu sering senang sama dia terlalu. Tapi kalau Gus Samsudin andai keluar dari penjara, 100% pasti dia mulai brutal kembali, menghabisi. Atau ada sosok kembaran Gus Samsudin yang keluar, Mas Ahmed. Betul, pasti dia brutal dan mengganggu santri-santri. Jadi buat teman-teman, ini kan channelnya Abah ini, nggak tahu entah semua entah berapa biji diselidiki, ditahan untuk penyidikan. Ya, karena memang sebagai barbut. Karena dia ini kan konten kreator, jadi barbutnya itu ya hanya bisa orang videonya diupload dari YouTube kemudian disebarluaskan gitu. Kalau seperti orang narkoba itu bongnya, barbutnya. Jadi gini Mas Ahmed, ya saya mau ngasih tahu gini, Ki Suroto ini beberapa hari belakangan, ini penontonnya meledak-meledak. Betul. Saya nggak masalah teman-teman yang mendukung Gus Samsudin nonton Ki Suroto juga nggak masalah gitu. Kita harus mempelajari, kita harus menyimak gitu apa juga yang dikatakan Ki Suroto. Tapi jangan terbuai. Saya mengatakan jangan terbuai, kenapa? Karena Ki Suroto ini punya dua kepribadian, makanya kalau dia menemukan jati dirinya, dia masih bingung jati dirinya gimana. Dia ada sifat licik. Menemukan jati diri itu kan baru berarti menemukan. Loh, wes tuwek Ki Suroto wes tuwek kok mau menemukan jati diri. Karena dia apa? Dia punya kepribadian yang bisa berubah-berubah. Dia nggak ada Gus Samsudin, siapa yang harap diserang. Ini dia musuh utama Ki Suroto itu yang dia anggap adalah Gus Samsudin kok. Walaupun Gus Samsudin nganggap dia mungkin saudara. Ya, diinjek-injek sama Ki Suroto, dicekek-cekek sama Ki Suroto. Gus Samsudin menengah kok. Gitu. Jadi Ki Suroto ini kita harus nyikapinya gini ya. Hati-hati, beliau ini bisa berubah drastis gitu. Kita nggak tahu ya, apakah Gus Samsudin nanti bebas dalam waktu dekat, kemudian Ki Suroto akan melawannya kembali, atau ada saudara Gus Samsudin atau murid Gus Samsudin yang kembali meneruskan ya
kewajiban Gus Samsudin karena Gus Samsudin lagi di penjara diteruskan sama para santri ataupun saudara ataupun keluarga. Ya. Kemudian muncullah sikap asli lagi Ki Suroto. Benar. Wong saya nengok Mas Ahmed wis tobat, wis kapok diikat dirantai, eneng ulon apa di dadanya. Tapi tetap juga balik. Betul. Balik gimana? Balik jahat. Balik jahat lagi. Namanya udah diri itu sebenarnya jahat betul. Jadi ini aja sih itu udah contoh satu nih. Saya tidak tahu dia atau bukan yang mengirimkan batu besar langsung ini hampir kena kita. Iki wong PU Mas Ahmed. Wong PU iki orang PU. Oh, bukan dia. Saya kira Ki Suroto mengirim. Enggak. Kalau Ki Suroto tuh serangannya gaib-gaib. Iya, betul. Kita punya ilmu Mas Ahmed. Ya, kita enggak tunjukkan ke beliau. Jadi ketika dia serang kita dari jarak jauh, mental Mas Ahmed. Ya, pasti. Insya Allah mental karena ilmunya Ki Suroto itu masih ilmu hitam. Betul. Ilmu gelap, ilmu setan. Berdekatan sama merah-merah. Nah, gitu. Intinya dia ini sampai kapanpun dia tidak ada taubat karena dia ingin di tangan dia ini menghabisi Abah Gus. Tapi itu mimpi itu hanya hayalan tingkat tinggi. Mimpi di siang bolong. Tapi kan dia merasa udah menang Mas Ahmed. Ya menang orang bukan dia apa ya kena fitnah Gus Samsudin masuk penjara ya perasaan dia menang lah. Jadi dia pun kecewa juga sebetulnya ya Gus Samsudin. Ternyata dia kecewa dijelaskan bukan karena saya, karena makanya fitnah. Dia kecewanya ibaratkan kena langkahi oleh oknum-oknum yang memfitnah Gus Samsudin. Padahal dia musuh yang paling besar ya, tapi tidak mampu. Yang mampu fitnah tadi. Betul. Itulah menang gaya itulah aja. Yang disebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, Abah nggak diserang secara fisik, ya. Abah nggak serang secara mulut, ya. Tetapi Abah diserang secara fitnah. Yang tersebar dari potongan video yang dipotong-potong tanpa pertanggungjawaban dari reuploader, betul. Kemudian disalahgunakan, mungkin dengan caption ini aliran sesat Gus Samsudin dan lain-lain. Betul. Loh kalau misalnya dari pandangan panjenengan itu yang reupload ya, yang motong-motong video itu, panjenengan nonton videonya secara full apa ora sih? Kalau dia tuh ini kebanyakan ini nengok video TikTok ya mungkin. TikTok, snack dan satu lagi video pendek lah shortcut. Itu kalau dia lihat video panjang dia mungkin kecuali yang udah diedit seperti ada itu akun cendol Guldayah itu. Apa itu Mas Ahmed? Ya akunnya Guldayah namanya. Tapi dia masih kreator cendol anak bawang. Ngapain dia Mas Ahmed? Ya mengomentari video kita. Oh dia komentari nggak apa-apa Mas Ahmed. Itu komentari nggak apa-apa. Itu makanya. Desi belum gimana kamu mau sukses video kamu saya komentari orang yang di ya udah apa gini Mas Ahmed. Mas Ahmed jangan emosian. Besok poso Mas Ahmed. Iya betul. Panjenengan harus nahan emosi. Betul. Kita harus nawan nafsu. Banyakkan beramal dan menahan amarah. Dan juga Ki Suroto kalau memang betul-betul tuh dari hati tobat jati diri satu saja mau yakinkan. Tak tutuk iki Mbah Suroto. Pangkas itu rambut kamu yang seperti sarang burung. Jenggot ente nggak dipangkas juga. Karena dia lebih semak. Semak ya. Harusnya dipotong ya Mas rapi, ya. Pakai koplo kalau mau tobat. Ini baju terbuka, rambut berserak. Itu isinya itu rambutnya itu hantu semua. Tapi kalau betulan Ki Suroto menemukan jati dirinya gimana? Alhamdulillah. Karena kan kerja gini Mas Ahmed. Sujud syukur kita. Jadi kita gini Mas Ahmed kan kita bilang sama netizen kita nilai itu harus berimbang. Berimbangnya apa? Misal kalau Ki Suroto hanya acting atau beneran tobat. Nah ini panjenengan jawab kalau beneran tobat kita kayak mana? Sujud. Sujud syukur kita. Sujud syukur. Tapi betul-betul begitu Abah Gus keluar dia betul-betul memang tetap jati diri ya. Sujud syukur. Tapi kalau Abah Gus masih di dalam belum karena bisa aja begitu keluar keluar lagi sifat setannya. Sifat setannya. Ya, kita tengok aja Mas Ahmed. Iya, nanti aja. Kita doai untuk Ki Suroto bantu doa supaya Abah Gus bisa cepat keluar kalau ada memang menemukan jati diri. Iya, kita lihat aja karena ini besok puasa. Iya. Ya. Kita tengok Ki Suroto poso pora. Takutnya pagi puasa, siang nyari warteg. Enggak boleh gitu Mas Ahmed. Kita harus berbaik sangka. Ya mudah-mudahan Ki Suroto betulan tobat. Alhamdulillah. Berarti sudah berhasil pelan-pelan. Berarti tobatnya Ki
Ki Suroto berarti berkat Gus Samsudin juga. Ya iyalah, Abah kan selalu mengingatkan Iya. membalas kesesatan, tapi bukan dibunuh, disadarkan. Ya walaupun diserang-serang juga ada Mas. Iya, walaupun dia dicaci maki. Iya. Jadi buat Ki Suroto, saya salut sama Anda karena saya lihat penonton Gus Samsudin itu bergeser semua. Ya, ke Ki Suroto. Tapi Ki Suroto harus bijaksana ketika ada orang yang sudah mempercayakan untuk menonton Anda, berilah suatu pembelajaran yang baik dan juga kebanggaan sama orang yang sudah beralih ke Anda. Jadi kalau besok poso ya usahakan sifat Anda harus lebih tenang dulu, tenang sedikit. Kalau biasanya panjenengan nunjuk Gus Samsudin, mungkin kalau puasa lebih tenang, harus adem. Gitu. Dan kalau bisa ya dalam waktu dekat kita semua yang dekat lah ya, terutama di Jawa Timur, kalau punya waktu dan diizinkan sama pihak berwenang kita untuk melihat Abah Gus Samsudin. Ya mudah-mudahan kondisi Abah sehat selalu dan tidak kekurangan satu apapun. Ya, dan juga kondisi badannya tetap kayak mana masuk dan keluar juga. Jangan kita lihat dia cepat makin habis kurus. Ya, tapi kalau keluar ini Mas Samet harus keluar semua. Ya kameramen, ya editor ya pasti semua harus keluar, ya, nggak bisa Abah aja. Ya kan, saya herannya gini Mas Samet, kameramen editornya ditangkep, yang edit video, yang motong video itu tidak tangkap, itu nggak ditangkep. Itu harusnya itu yang dicari itu. Padahal kita nggak tahu ya captionnya itu Mas Samet, captionnya itu apa? Mungkin dibuatnya dia aliran sesat Gus Samsudin meresahkan, tukar pasangan dan lain-lain. Padahal dia yang sesat. Padahal dia yang sesat. Dia tidak menjelaskan bahwasanya itu konten, settingan untuk edukasi. Di situ ada Gus Samsudin. Bukan Gus Samsudin yang sesat di situ. Kalau Gus Samsudin membuat kesesatan dari dulu tidak mungkin sebanyak ini followernya. Ya udah Mas Ahmad, nanti ini kita lempar aja kita lempar aja nih ke kepala yang edit itu. Ini ya. Biar pas di kepala biar pecah. Yang motong video. Ya. Ya mungkin sampai sini dulu, kita harus sabar Mas Ahmad. Ya. Panjenengan kan ini mau ngelempar-ngelempar aja. Ya, harus sabar. Karena Abah bulan puasa ini sabar. Ya, oke. Ya udah sampai sini dulu. Sampai sini dulu ya. Tutup panjenengan. Sampai sini dulu, semoga netizen saya selalu dan dilancarkan mulai dari awal sampai akhir puasanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasanya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Suroto menemukan jati dirinya. Berakting dan berkarakter seperti orang yang betul-betul sudah tobat, tobatan nasuha. Saya di sini tidak mau ngenyek Ki Suroto ataupun musuh-musuh Gus Samsudin sebelum Gus Samsudin masuk penjara. Tetapi yang saya lihat di sini, Ki Suroto ingin mencari dukungan agar nanti ketika Gus Samsudin kembali, ini pendukungnya Gus Samsudin sudah berada di tangannya Ki Suroto. Nah, beliau ini buat konten Mas Ahmed. Katanya jati diri, menemukan jati diri. Nah, jati diri itu kan ibaratnya karakter pribadi kita itu mau seperti apa. Nah, itu dia jati diri. Kita itu fashionnya kemana, kita itu sukanya di mana dan bagaimana. Kita tidak boleh tergoyahkan. Nah, itulah jati diri yang kita mau, yang kita harapkan dalam hidup, dalam diri kita sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita secara batiniah. Tetapi apakah Ki Suroto betul-betul menemukan jati diri? Betul. Kalau saya mengatakan Ki Suroto itu bakalan berubah lagi jati dirinya ketika Gus Samsudin bebas. Betul. Atau adanya kembaran Gus Samsudin yang tiba-tiba membantu pondok untuk melindungi benteng pondok yang katanya katanya Abah Mbah Hilo kemarin Mas Ahmed sudah mulai terkikis. Jangan-jangan Ki Suroto akan kembali ganas lagi. Oh pasti. Jadi pandangan Mas Ahmed gimana? Saya gini sebelumnya kalau Ki Suroto katanya menemukan jati diri. Ya kalau memang betul-betul Anda menemukan jati diri, ingin tobat, ini kabar baik untuk kita semua netizen. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu kalau melihat dari model Ki Suroto, saya tidak percaya. Kenapa? Karena
jati diri dia dari awal yang kita kenal itu sosok yang jahat, sifat menguasai. Jadi ini bisa berubah-berubah. Ini hanya trik dia untuk menarik simpati netizen kepada dia. Simpati, menarik simpati berarti sama dia. Supaya bisa fans netizen itu sering dia lah, senang sama dia terharu. Tapi kalau Gustaf Sudin keluar dari penjara, 100% pasti dia mulai brutal kembali, menghabisi. Atau ada sosok kembaran Gus Samsudin yang keluar Mas Ahmed. Betul, pasti dia brutal dan mengganggu santri-santri. Jadi buat teman-teman, ini kan channelnya Abah ini, nggak tahu entah semua entah berapa biji diselidiki, ditahan untuk penyidikan. Ya, karena memang sebagai barbut. Karena dia ini kan konten kreator, jadi barbutnya itu ya hanya bisa orang videonya diupload dari YouTube kemudian disebarluaskan gitu. Kalau seperti orang narkoba itu bongnya, barbutnya. Jadi gini Mas Ahmed, ya saya mau ngasih tahu gini. Ki Suroto ini beberapa hari belakangan ini penontonnya meledak-meledak ya. Betul. Saya nggak masalah teman-teman yang mendukung Gus Samsudin nonton Ki Suroto juga nggak masalah gitu. Kita harus mempelajari, kita harus menyimak gitu apa juga yang dikatakan Ki Suroto. Tapi jangan terbuai. Saya mengatakan jangan terbuai kenapa? Karena Ki Suroto ini punya dua kepribadian, makanya kalau dia menemukan jati dirinya, dia masih bingung jati dirinya gimana. Dia ada sifat licik. Menemukan jati diri itu kan baru berarti menemukan. Betul. Loh wes tuwek Ki Suroto wes tuwek kok mau menemukan jati diri. Karena dia apa? Dia punya kepribadian yang bisa berubah-berubah. Dia nggak ada Gus Samsudin, siapa yang harap diserang. Ini aja dia musuh utama Ki Suroto itu yang dia anggap adalah Gus Samsudin kok. Walaupun Gus Samsudin nganggap dia mungkin saudara. Ya, diinjek-injek sama Ki Suroto, dicekek-cekek sama Ki Suroto. Gus Samsudin menengah kok. Gitu. Jadi Ki Suroto ini kita harus nyikapinya gini ya. Hati-hati, beliau ini bisa berubah drastis gitu. Kita nggak tahu ya, apakah Gus Samsudin nanti bebas dalam waktu dekat, kemudian Ki Suroto akan melawannya kembali, atau ada saudara Gus Samsudin atau murid Gus Samsudin yang kembali meneruskan ya kewajiban Gus Samsudin, karena Gus Samsudin lagi di penjara, diteruskan sama para santri ataupun saudara ataupun keluarga. Ya, kemudian muncullah sikap asli lagi Ki Suroto. Benar. Wong saya nengok Mas Ahmed wis tobat, wis kapok, diikat di rantai, eneng ulon di dadanya. Tapi tetap juga balik. Betul. Balik gimana? Balik jahat. Balik jahat lagi. Namanya udah diri itu sebenarnya jahat, betul. Jadi ini aja itu udah contoh satu nih. Saya tidak tahu dia atau bukan mengirimkan batu besar langsung ini, hampir kena kita. Itu wong PU Mas Ahmed. Wong PU iki orang PU. Bukan dia. Saya kira Ki Suroto mengirim. Enggak. Kalau Ki Suroto tuh serangannya gaib-gaib. Iya, betul. Kita punya ilmu Mas Ahmed. Ya, kita nggak tunjukkan ke beliau. Jadi ketika dia serang kita dari jarak jauh, mental Mas Ahmed. Ya pasti. Insya Allah mental, karena ilmunya Ki Suroto itu masih ilmu hitam. Betul. Ilmu gelap. Ilmu setan. Berdekatan sama merah-merah. Nah, gitu. Intinya dia ini sampai kapanpun dia tidak ada taubat, karena dia ingin di tangan dia ini menghabisi Abah Gus. Tapi itu mimpi, itu hanya hayalan tingkat tinggi. Mimpi di siang bolong. Tapi kan dia merasa udah menang Mas Ahmed. Ya menang orang, bukan dia kena fitnah Gus Samsudin masuk penjara, ya perasaan dia menang lah. Jadi dia pun kecewa juga sebetulnya ya Gus Samsudin. Ternyata dia kecewa ya, bukan karena saya, karena fitnah. Dia kecewanya ibaratkan kena langkahi oleh oknum-oknum yang memfitnah Gus Samsudin. Padahal dia musuh yang paling besar ya, tapi tidak mampu. Yang mampu fitnah tadi. Betul. Itulah menang gaya. Itulah yang disebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, Abah nggak diserang secara fisik, ya. Abah nggak serang secara mulut, ya. Tetapi Abah diserang secara fitnah. Yang tersebar dari potongan video yang dipotong-potong tanpa pertanggungjawaban dari reuploader. Betul. Kemudian disalahgunakan. Mungkin dengan caption ini aliran sesat Gus Samsudin dan lain-lain. Betul. Loh, kalau misalnya dari pandangan panjenengan itu yang reupload ya, yang motong-motong video itu,
Panjenengan nonton videonya secara full apa ora sih? Kalau dia tuh ini kebanyakan ini nengok video TikTok ya mungkin. TikTok, snack, dan satu lagi video pendek lah, shortcut. Itu kalau dia lihat video panjang tidak mungkin, kecuali yang udah diedit. Seperti ada itu akun cendol Guldayah itu. Apa itu Mas Ahmad? Ya, akunnya Guldayah namanya. Tapi dia masih kreator cendol anak bawang. Ngapain dia Mas Ahmad? Lebih. Ya, ngomentari video kita. Oh, dia ngomentari nggak apa-apa Mas Ahmad. Itu ngomentari nggak apa-apa. Itu makanya. Desi, belum gimana kamu mau sukses? Video kamu saya komentari orang yang di ya udah orang gini Mas Ahmad. Mas Ahmad jangan emosian. Besok puasa Mas Ahmad. Iya betul. Panjenengan harus nahan emosi. Betul. Kita harus nawan nafsu. Banyakkan beramal dan menahan amarah. Dan juga Kisroto kalau memang betul-betul tuh dari hati tobat jati diri, satu saja mau yakinkan. Tak toto iki Mbah Suroto. Pangkas itu rambut kamu yang seperti sarang burung. Jenggot ente nggak dipangkas juga. Jangan, dia lebih semak. Semak ya, harusnya dipotong ya Mas rapi, ya. Pakai koplo kalau betul tobat. Ini baju terbuka, rambut berserak. Itu isinya itu rambutnya itu hantu semua. Tapi kalau betulan Ki Suroto menemukan jati dirinya, ya, gimana? Alhamdulillah. Karena kan gini Mas Ahmad, sujud syukur kita. Jadi kita gini Mas Ahmad, kan kita bilang sama netizen kita nilai itu harus berimbang. Berimbangnya apa? Misal kalau Ki Suroto hanya acting atau beneran tobat. Nah ini panjenengan jawab, kalau beneran tobat kita kayak mana? Sujud. Ya, sujud syukur kita. Sujud syukur. Tapi betul-betul begitu Bagus keluar dia betul-betul memang tetap jati diri ya, sujud syukur. Tapi kalau Bagus masih di dalam belum karena bisa aja begitu keluar keluar lagi sifat setannya. Setannya. Ya, kita tengok aja Mas Ahmad. Iya, nanti aja. Makanya kita doai untuk Kisroto bantu doa supaya Bagus bisa cepat keluar kalau ada memang menemukan jati diri. Iya, kita lihat aja karena ini besok puasa. Iya. Ya. Kita tengok Ki Suroto puasa apa ora. Takutnya pagi puasa, siang nyari warteg. Enggak boleh gitu Mas Ahmad. Kita harus berbaik sangka. Ya mudah-mudahan Ki Suroto betulan tobat. Alhamdulillah. Berarti tobatnya berhasil. Pelan-pelan berarti tobatnya Ki Suroto berarti berkat Gus Samsudin juga. Ya iyalah. Abah kan selalu mengingatkan membalas kesesatan, tapi bukan dibunuh, disadarkan. Walaupun diserang-serang juga ada Mas. Iya, walaupun dia dicaci maki. Jadi buat Ki Suroto, saya salut sama Anda karena saya lihat penonton Gus Samsudin itu bergeser semua ke Ki Suroto. Tapi Ki Suroto harus bijaksana ketika ada orang yang sudah mempercayakan untuk menonton Anda, berilah suatu pembelajaran yang baik dan juga kebanggaan sama orang yang sudah beralih ke Anda. Jadi kalau besok puasa ya usahakan sifat Anda harus lebih tenang dulu, tenang sedikit. Kalau biasanya panjenengan nunjuk Gus Samsudin, mungkin kalau puasa lebih tenang, harus adem. Gitu. Dan kalau bisa ya dalam waktu dekat kita semua yang dekat lah ya, terutama di Jawa Timur, kalau punya waktu dan diizinkan sama pihak berwenang kita untuk melihat Abah Gus Samsudin. Ya mudah-mudahan kondisi Abah sehat selalu dan tidak kekurangan satu apapun. Ya, dan juga kondisi badannya tetap kayak mana masuk dan keluar juga. Jangan kita lihat dia cepat makin habis kurus. Ya, tapi kalau keluar ini Mas Ahmad harus keluar semua. Ya kameramen, ya editor semua. Ya pasti ya, nggak bisa Abah aja. Ya kan, saya herannya gini Mas Ahmad, kameramen editornya ditangkap, yang edit video, yang motong video itu tidak tangkap, dibiarin. Itu harusnya itu yang dicari itu. Padahal kita nggak tahu ya captionnya itu Mas Ahmad, captionnya itu apa? Mungkin dibuatnya dia aliran sesat Gus Samsudin meresahkan, tukar pasangan dan lain-lain. Padahal dia yang sesat. Padahal dia yang sesat. Dia tidak menjelaskan bahwasanya itu konten, settingan untuk edukasi. Di situ ada Gus Samsudin. Bukan Gus Samsudin yang sesat di situ. Kalau Gus Samsudin membuat kesesatan dari dulu tidak mungkin sebanyak ini followernya. Ya udah Mas Ahmad, nanti ini kita lempar aja ini. Lempar aja nih ke kepala yang edit ini ya. Biar pas di kepala, biar pecah. Yang motong video. Iya.
Ya mungkin sampai sini dulu, kita harus sabar Mas Ahmad. Ya. Panjenengan ini mau ngelempar-ngelempar aja. Ya, emosi, harus sabar. karena Abah belum bulan keluar. puasa ini sabar. Ya, oke. Ya Kita udah, harus sampai sabar. sini dulu. Sampai sini dulu ya. Tutup panjenengan. Sampai sini dulu. Semoga netizen saya selalu dan dilancarkan mulai dari awal Ya. sampai akhir puasanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. ibadah puasanya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.